Selamat pagi, nama saya Agustina Uchahiro, NIM 19104169199 dari kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Murzalin SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Manajemen Distribusi Internasional. Pengertian manajemen distribusi internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warren J. Kent 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Coulter, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilik produk akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Yang A, anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama, di anggota distribusi internasional ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada distribusi tidak langsung dan yang kedua distribusi langsung. Yang pertama distribusi tidak langsung, ada agen. Dalam agen terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada perusahaan manajemen ekspor atau PME. Yang kedua ada agen ekspor perusahaan. Yang ketiga ada asosiasi web pomer. Yang keempat agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Yang B ada pedagang perantara, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pedagang ekspor, koperasi pengekspor, yang terakhir ada pemasok ekspor. Di distribusi langsung dibagi menjadi 2, yaitu ada distribusi langsung melalui agen dan ada perwakilan agen. Menentukan tujuan saluran. Di sini dalam kita menentukan tujuan saluran, yaitu harus ada berkaitan dengan pendefinisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. Dari hasil pengidentifikasi segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayan seperti apa dan bagaimana yang hendak diberikan kepada pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga berusaha meminimalkan total biaya saluran dalam memenuhi layanan pelanggan yang dibutuhkan. Mungkin perusahaan juga menghindari saluran yang digunakan oleh pesaing besar, serta faktor lingkungan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam situasi ekonomi yang tertekan, perusahaan lebih memilih menggunakan saluran pemasaran pendek dengan memasarkan produknya, bahkan mereka mengabaikan layanan pelanggan yang kurang diperlukan. Mengevaluasi alternatif utama.
Tahap berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakup. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan profitabilitas, dan alternatif yang berbeda. Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan rental kendali. Seberapa besar anggota seluruh saluran memegang kendali atas pemasaran produk. Bagaimana keleluasan perusahaan dalam mengawasi alur barang dari awal hingga ke tangan konsumen. Di sepanjang proses pendistribusian barang, perusahaan dan anggota saluran perlu membuat pembagian pengendalian. Pemilihan anggota saluran. Setelah perusahaan meninjau dan memilih sistem saluran, selanjutnya perusahaan mengimplementasikan sistem saluran. Perusahaan harus memilih anggota saluran pemasaran internasional yang sesuai. Perusahaan memiliki kemampuan beragam dalam menarik perantara yang berkualitas. Pengendalian anggota saluran. Anggota saluran menjadi satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan saluran berkaitan dengan penjualan pelayanan, penyediaan informasi. Agen penjualan merupakan perusahaan independen yang berusaha memaksimalkan labanya. Kemampuan terkait dengan kekuatan saluran atau channel power, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis channel power itu antara lain ada kekuatan koersif, kekuatan penghargaan, kekuatan resmi, dan kekuatan acuan. Sekian dari saya, terima kasih.